Sobat Kuarantin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayu pada Cubus Podcast. Podcastnya Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pada podcast episode ketiga kali ini, saya akan membahas salah satu isu yang sedang hangat atau yang banyak dibicarakan, yaitu isu adanya kandungan zat berbahaya pada anggur Saint Muscat. Nah, Sobat Kuarantin, isu ini tentunya membuat kekhawatiran masyarakat Indonesia khususnya untuk mengkonsumsi buah anggur Saint Muscat. Di tengah-tengah kekhawatiran masyarakat, bagaimana sih peran dan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam menyikapi isu ini? Untuk itu Sobat Kuarantin, pada podcast siang hari ini kita akan membahas isu tersebut bersama narasumber yang telah hadir bersama saya, Lia Akturani Tudaryati SSI. Beliau adalah fungsional pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP pada Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Yuk Sobat Kuarantin, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan semangat Mbak Yayu. Alhamdulillah. Terima kasih nih Mbak Lia sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama saya di Cubus Podcast episode ketiga. Nah, Sobat Kuarantin tentunya banyak yang belum kenal nih dengan Mbak Lia Akturani ya. Mbak Lia Akturani adalah fungsional pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP, dan beliau juga selaku koordinator ya Mbak pada Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan dan Pakan Bebus Kahit. Nah Mbak Lia bisa nggak nih menyapa dan berkenalan dulu dengan Sobat Kuarantin? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kuarantin. Perkenalkan saya Lia Akturani. Saat ini menjadi bagian dari tim Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan Pakan Bebus Kahit. Kebetulan diamanahi saat ini sebagai koordinator laboratorium, begitu juga dengan sebagai deputi Manajer Teknis ISO 17025 untuk Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan Pakan. Baik Mbak Lia. Nah Sobat Kuarantin, jika ingin kenal lebih lanjut dengan Mbak Lia, nanti akan kami tayangkan ya Mbak Lia, izin nomor handphone Mbak Lia di akhir tayangan podcast. Baik nih, Sobat Kuarantin, anggur Saint Muscat saat ini tengah menjadi perbincangan hangat atau sorotan usai hasil uji laboratorium Kementerian Kesehatan Thailand yang menemukan adanya kandungan bahan zat kimia berbahaya, dan penemuan ini memicu kekhawatiran global termasuk Indonesia yang mengimpor anggur Saint Muscat dari Cina, Australia, Peru, Chili, dan India. Dan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran masyarakat Indonesia ya Mbak Lia terhadap konsumsi buah anggur Saint Muscat itu sendiri. Nah, menurut Mbak Lia, bagaimana atau apakah memungkinkan di buah anggur tersebut ditemukan bahan atau zat kimia seperti residu pestisida dan khususnya untuk Saint Muscat ya Mbak Lia ya, dan jika memang memungkinkan, biasanya itu bahan atau zat kimia apa yang terkontaminasi pada buah anggur Saint Muscat? Ya. Baik, selama pangan tersebut ya, khususnya buah dan sayur segar, tidak dilabeli organik, pasti akan dalam proses penanamannya pasti pra penanaman, pada saat penanaman, bahkan pasca panennya itu tidak lepas dari penggunaan mungkin pestisida atau air yang digunakan itu tercemar seperti itu. Jadi sangat-sangat memungkinkan ada kandungan residu pestisida, logam berat, atau cemaran mikroba di dalam pangan segar itu sendiri Bu. Itu khusus untuk buah yang organik ya? Untuk yang tidak organik, tidak dilabeli organik, itu sangat memungkinkan terdapat cemaran atau residu seperti itu. Karena masyarakat kita kan ya umumnya menggunakan pestisida ya Mbak ya, untuk mengusir semut, serangga ya. Jadi pasti otomatis pasti ada ya. Nah Mbak Lia, kita tahu kan bahwa isu ini merebak setelah dilakukannya uji laboratorium di Thailand dan Malaysia ya, kalau tidak salah. Nah, apakah ada batasan, saya ingin tahu nih, apakah ada batasan kandungan residu pada buah-buahan, khususnya pada anggur Saint Muscat Mbak, dan apakah
mungkin terjadi perbedaan hasil pengujian laboratorium antara satu negara dan negara lainnya, misalkan antara Thailand dengan Indonesia. Apakah itu memungkinkan terjadi, Mbak? Oke. Khusus di Indonesia sendiri, di Badan Karantina Indonesia saat ini masih mengacu kepada Permentan nomor 55 tahun 2016 tentang pengawasan keamanan pangan pada pemasukan PSAT. Seperti itu apa? Pangan segar asal tumbuhan, di antaranya buah, sayur, serealia, dan rempah kadang seperti itu ya. Nah, di sini di Permentan 55 ini disebutkan persyaratan batas maksimal cemaran atau residu yang kita atur, yang Indonesia atur untuk dipenuhi persyaratannya oleh negara-negara pengimpor pangan segar asal tumbuhan seperti itu. Nah, terkait dengan perbedaan hasil laboratorium yang Mbak Yayu tadi tanyakan, sangat-sangat bisa gitu, karena terdapat perbedaan metode, terdapat perbedaan instrumen gitu. Nah, batas limit deteksi metode dan instrumen juga pasti berbeda yang di negara satu negara dengan negara lainnya. Itu yang membuat hasil uji itu pasti akan berbeda seperti itu. Oke. Jadi itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan, iya betul. Dan apakah ada kemungkinan nanti hasil pengujian itu diharmonisasikan, Mbak, antar negara? Kalau untuk harmonisasi atau apa, saya sih lebih ke kayak karena yang kita gunakan juga metodenya itu juga sudah kita validasi kayak gitu ya, jadi kita cukup percaya diri dengan hasil yang lab kita keluarkan seperti itu ya. Nah, menyikapi isu ini, Mbak, khususnya terkait kandungan residu pestisida yang pada anggur shine basket ya. Apa saja sih yang sudah dilakukan Bebus Kahit, khususnya Laboratorium Keamanan Mutu Pangan dan Pakan Bebus Kahit menyikapi isu ini? Ya, selama ini Bebus Kahit menerima kiriman sampel monitoring ya dari petugas di lapangan, khususnya petugas PMHP ya, fungsional pengawas mutu hasil pertanian yang di UPT melakukan monitoring terhadap pangan segar asal tumbuhan yang masuk, dan itu dikirimkan ke lab kita, ke lab KMPP Bebus Kahit, dan Bebus Kahit menguji secara rutin khususnya dari 2024 ini, dari mulai Januari kurang lebih sekitar ada 2.300 sampel, 2.300-an sampel yang sudah kita uji, termasuk diantaranya anggur gitu ya. Nah, terkait dengan anggur shine basket sendiri yang dari Cina yang lagi heboh ini gitu ya. Nah, Bebus Kahit itu tanggal 31 Oktober kemarin menerima langsung kiriman anggur basket dari Cina yang masuk lewat pelabuhan Tanjung Perak gitu. Nah, itu dikirimkan. Kebetulan sedang ada kepala badan ya di sana, sekalian beliau melakukan pengambilan sampel untuk monitoring segala rupa, dikirimkan ke Bebus Kahit, dan Bebus Kahit juga menguji, dan hasilnya ditemukan beberapa ada residu pestisida seperti siprodinil, metalaksil, pirimetanil, dimetomorf seperti itu, tetapi sangat-sangat masih jauh dari batas maksimal residunya gitu, dan kebetulan kita menguji untuk 43 target residu pestisida pada anggur, dan sisanya selain yang 4 tadi saya sebutkan itu tidak terdeteksi, ya tidak ditemukan target uji itu untuk residu pestisida gitu. Jadi karena tadi masih di bawah ambang batas, berarti masih aman untuk dikonsumsi. Ya, aman. Masih aman, alhamdulillah. Nah, tadi kan Mbak Lia menyebutkan ada sekitar 2.300-an sampel yang masuk ya Mbak ya untuk diuji di laboratorium Bebus Kahit. Nah, tentunya kan labnya keamanan dan mutu pangan pakan Bebus Kahit ini tidak hanya memantau atau mendeteksi cemaran residu pestisida, pestisida saja. Betul. Ya. Kira-kira selain residu pestisida, apa saja lagi yang diuji di lab? Baik. Kita
ngikuti persyaratan dari Permental 55 tadi Mbak Yayu. Jadi kita uji itu untuk pangan segar asal tumbuhan itu residu pestisida, cemaran logam beratnya khususnya untuk timbal dan kadmium, kemudian cemaran mikotoksin untuk aflatoksin dan nokratoxin, kemudian cemaran mikroba, salmonella dan E. coli. Itu kebanyakan dari semua pangan segar asal tumbuhan yang masuk ke Bebus Kahit kita lakukan uji terhadap target-target tersebut ya. Dan semua laboratorium di karantina di UPT juga sudah mampu ya Mbak untuk melakukan. Iya, kalau untuk laboratorium keamanan dan mutu pangan pakan biasanya ada di laboratorium balai besar. Iya, baru di balai besar saja ya. Dan selama 1 tahun tadi kan untuk pengujian pestisida kan ditemukan walaupun dengan ambang batas yang masih jauh di bawah. Iya. Nah, apakah selama 1 tahun pengujian atau sampel 2.300-an sampel yang masuk yang diuji oleh lab Bebus Kahit ada ditemukan selain pestisida tadi ada ditemukan logam berat atau cemaran biologis lainnya? Seingat saya ada beberapa seperti kayak aflatoksin Mbak Yayu itu pada kacang tanah. Nah kalau itu agak banyak lah ditemukan di kacang tanah pada aflatoksin ya, aflatoksin pada kacang tanah maksudnya. Karena mungkin proses pengiriman, kondisi lembab dan sebagainya yang membuat si jamur Aspergillus itu tumbuh dan mengeluarkan toksin aflatoksin seperti itu. Jadi yang paling sering tuh itu kita menemukan aflatoksin pada kacang tanah. Ya, tapi ada beberapa. Pada buah sendiri, khususnya anggur Shine Muscat. Kalau anggurnya sih saat ini ya itu ada beberapa temuan, tetapi masih jauh di bawah. Ya, untuk pestisida. Iya, untuk cemaran biologis dan beratnya. Saat ini sih belum ya Mbak. Memang ada beberapa mungkin kayak macam timbal seperti itu, tapi itu jauh di bawah. Jauh di bawah batas. Ya, jadi saya bisa jamin kalau untuk Shine Muscat ini relatif aman. Karena memang temuannya jauh di bawah batas maksimalnya seperti itu. Baik, Mbak Lia, saya pengen tahu nih, kan tentunya setiap importasi buah-buahan termasuk anggur Shine Muscat nih di negara asalnya terlebih dahulu sudah dilakukan pengujian ya Mbak ya. Oleh laboratorium yang sudah terakreditasi dan telah diregistrasi oleh Barantin. Nah, saya pengen tahu apakah ketika buah-buahan atau buah apa aja ya, anggur Shine Muscat masuk ke Indonesia, itu masih perlu dilakukan pengujian lagi oleh laboratorium Bebus Kahit. Iya, lagi-lagi program monitoring tadi Mbak Yayu sebagai salah satu bentuk sistem pengawasan keamanan pangan yang dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia. Jadi walaupun pangan segar asal tumbuhan impor itu sudah dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terregistrasi dari negara asalnya, di sini tetap petugas PMHP di UPT melakukan monitoring untuk pengawasan seperti itu. Double check. Jadi dari situ kita bisa lihat apakah si barang tersebut memang sesuai dengan yang mereka laporkan seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Mbak. Ya, boleh. Masyarakat nih termasuk saya. Kan tentunya kalau kita beli anggur itu kan kita tidak bisa melihat secara kasat mata atau secara fisik, oh ini buah ini ada kandungan residu pestisidanya, oh ini ada cemaran biologisnya. Nah, pesan Mbak Lia nih buat saya, masyarakat dan juga sobat kuarantin ya, supaya kami tidak takut lagi nih untuk mengkonsumsi anggur Shine Muscat. Pesan Mbak Lia, gimana sih Mbak caranya atau apa yang harus kami lakukan pada saat kami akan mengkonsumsi buah-buahan khususnya buah impor? Iya. Seperti pada umumnya lah Mbak Yayu ya, yang namanya kita mengkonsumsi sayur, buah pasti harus dicuci terlebih dahulu di bawah air mengalir dengan air mengalir, dan lebih baik lagi kalau direndam dulu sebentar dengan air garam. Oh, pakai air garam. Iya, jadi air garam. Cuma sayur aja Mbak yang direndam. Oh, enggak, buah juga perlu. Direndam sebentar dengan air garam, kemudian habis itu kita bilas lagi dengan air mengalir. Insya Allah residu-residu yang ada di situ semua sudah luntur lah, kita aman lah untuk memakannya, mengkonsumsinya seperti sudah itu. Hilang lah ya Mbak. Iya, bisa. Iya, betul. Baik, menarik sekali ini Mbak Lia informasinya.
Oke Sobat Kuarantin, nggak terasa 15 menit kita sudah bersama Mbak Lia di acara Cubus Podcast episode ketiga. Dan kalau boleh saya menyimpulkan sedikit nih Mbak Lia dari bincang-bincang kita siang hari ini, bahwa Sobat Kuarantin tidak perlu takut untuk mengkonsumsi buah impor, karena pastinya seluruh komoditas buah yang masuk ke Indonesia itu sudah melalui proses pengawasan ya Mbak Lia. Betul. Dan pemeriksaan Betul. oleh petugas karantina. Betul. Ya. Dan Barantin juga melalui Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan dan Pakan Debus Kahit selalu melakukan analisis risiko ya Mbak Lia, baik terhadap hama penyakit yang mungkin terbawa oleh anggur Saint Muscat atau komoditas buah lainnya, juga terhadap resiko keamanan pangannya. Betul, ya. Dan ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, yang mengamanatkan karantina untuk melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan. Iya, betul. Baik, jadinya Sobat Kuarantin, jaga selalu kebersihan dari buah yang akan kalian konsumsi dengan melakukan pencucian di bawah air mengalir, dan tadi juga direndam dulu ya, dan lebih bagus dengan air garam ya, supaya residu pestisida, hama penyakit terangkat semua. Ya, cemaran biologis terangkat semua. Jadi jangan takut lagi ya Sobat Kuarantin untuk mengkonsumsi buah anggur Saint Muscat, karena Badan Karantina Indonesia sendiri telah melakukan monitoring terhadap produk impor buah anggur Saint Muscat, dan hingga saat ini hasilnya menunjukkan di bawah ambang batas dan aman untuk dikonsumsi. Satu lagi Pak Yayu. Iya boleh, silakan. Lebih sering untuk mengkonsumsi buah lokal. Oh, iya. Cintailah produk-produk Indonesia. Iya, jangan lupa Sobat Kuarantin, buah lokal biasanya lebih enak justru. Ya, tidak kalah kualitasnya. Betul, tidak kalah kualitasnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Lia sudah menyempatkan waktu untuk menemani kami dan dengan hadir senang bersama hati saya di Cubus Podcast pada hari ini. Terima kasih. Baik Sobat Kuarantin, jika Sobat Kuarantin ingin mengenal lebih jauh Mbak Lia Akturani Tudaryati, baik mengenai keamanan dan mutu pangan dan pakan ya Mbak Lia, bisa menghubungi beliau di nomor kontak yang nanti akan ditayangkan di akhir podcast. Oke, baiklah Sobat Kuarantin, terus update dan kepoin medsos kami. Dan jika Sobat Kuarantin suka dengan konten kami, jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe. Dan kami tunggu komennya ya. Buah naga, buah koweni dicampur gula, enak rasanya. Saya akhiri podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.